Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ani Amiratul Mukminah, Nur Safira Anggraini, dan Muhammad Mahmud Solihuddin yang akan mempresentasikan tentang definisi pragmatik, sejarah dan latar belakang pragmatik, urgensi mempelajari pragmatik, dan hubungan pragmatik dengan ilmu lain. Selamat menonton. Yang pertama, definisi pragmatik. Menurut Abdul Qadir, pragmatik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana satuan-satuan bahasa itu digunakan dalam pertuturan dalam rangka melaksanakan komunikasi. Seringkali kita dapati satuan-satuan bahasa yang disajikan dalam gramatikal tidak sama maknanya dengan kalau satuan bahasa itu digunakan dalam pertuturan. Contoh terjadi pada suatu pagi, A adalah seorang suami, B adalah seorang istri. A berkata, "Bu, hampir pukul 7. B menjawab, "Iya Pak, sarapan juga sudah siap." Secara gramatikal, ucapan A adalah memberitahu istrinya B bahwa sudah hampir pukul 7. Sedangkan secara pragmatik, ucapan A bermaksud memberitahu bahwa A atau sang suami segera berangkat ke kantor dan sarapan. Selanjutnya yaitu sejarah dan latar belakang pragmatik. Munculnya istilah pragmatik dapat dihubungkan dengan seorang filsuf yang bernama Charles Morris 1938. Ia sebenarnya mengolah kembali pemikiran para filsuf pendahulunya seperti Locke dan Peirce mengenai semiotik atau ilmu tanda dan lambang. Oleh Morris, semiotik dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama sintaksis, yang kedua semantik, dan yang terakhir pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan formal antara tanda-tanda. Semantik mempelajari hubungan antara tanda dengan objek. Dan pragmatik mengkaji hubungan antara tanda dengan penafsir. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda bahasa, bukan tanda yang lain. Pragmatik telah tumbuh di Eropa pada 1940-an dan berkembang di Amerika sejak tahun 1970-an. Istilah pragmatik secara nyata di Indonesia muncul pada 1984 ketika diberlakukannya kurikulum sekolah menengah atas tahun 1984. Dalam kurikulum ini, pragmatik merupakan salah satu pokok bahasan bidang studi bahasa Indonesia Depdikbud 1984. Beberapa karya mengenai pragmatik mulai bermunculan, diawali dengan Tarigan 1986 yang membahas tentang pragmatik secara umum. Untuk selanjutnya, urgensi mempelajari pragmatik. Kenapa ilmu pragmatik penting untuk kita pelajari dan dalami? Yang pertama, dapat memperlancar serta meminimalisir kesalahan dalam komunikasi, yakni pemilihan kata yang tepat. Ketika kita akan bertutur kata kepada lawan bicara kita dapat menentukan ucapan yang tepat untuk lawan bicara kita. Yang kedua, dapat mengetahui makna yang dimaksudkan oleh seseorang mengenai asumsi, maksud, tujuan, dan tindakan-tindakan yang mereka perlihatkan ketika sedang berbicara. Dengan tindakan-tindakan atau sikap mereka, kita dapat mengetahui apa yang ingin dimaksudkan oleh lawan bicara kita. Untuk selanjutnya, hubungan pragmatik dengan ilmu lain. 1. Pragmatik dan linguistik struktural. Kajian linguistik struktural atau disebut dengan linguistik lebih menekankan segi struktur dan bentuk bahasa ketimbang makna. Linguistik struktural, khususnya sintaksis,
bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Seperti contoh, bisakah menutup pintu itu? Dilihat dari segi bentuknya, kalimat tersebut berbentuk interrogatif. Tetapi dari segi fungsinya, kalimat itu dimaksudkan untuk menanyakan tentang kemampuan, bisa atau tidaknya orang yang diajak bicara untuk menutup pintu itu, yang secara tidak langsung kalimat tersebut bermakna perintah. Yang kedua, hubungan pragmatik dan semantik. Semantik secara umum ilmu yang mengkaji tentang makna, sedangkan pragmatik mengkaji tentang maksud. Bahwa ada yang menyebut juga pragmatik adalah sebagai ilmu maksud. Maksud itu dapat ditentukan berdasarkan situasi ketika ujaran itu terjadi. Berdasarkan hal itulah, maka Leach memberi batasan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi tutur. Yang ketiga, hubungan pragmatik dengan sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang dikaitkan dengan faktor-faktor atau gejala-gejala sosial dari penggunaan bahasa. Pragmatik dan sosiolinguistik sendiri menentang teori Chomsky karena dia melepaskan konteks dari kalimat ujaran. Padahal kalimat dalam arti ujaran itu ada karena digunakan untuk suatu komunikasi dalam situasi-situasi tutur seperti pesta, upacara keagamaan, obrolan di tempat kerja, sidang pengadilan, dan sebagainya.